memulai ibadah. Berkati kami Tuhan sampai awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan sekian baik. Haleluya. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas bayi Batita dan kanak-kanak. Wah, pinter ya. Tadi udah berdoa. Wah, pasti juga dong kalian semangat. Udah siap memuji Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik. Bareng-bareng nih. Namanya Ku Istimewa. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan gak dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Ulangi lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan gak dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan menjadikanku istimewa. Iya, kita itu istimewa buat Tuhan, berharga adik-adik. Karena itu Tuhan sangat mengasihi kita. Siapa di sini adik-adik yang sering merasakan kasih Tuhan? Wah, pasti banyak dong ya. Kita bisa merasakan kasih Tuhan lewat papa mama kita, bisa lewat kakak adik kita, juga bisa lewat guru-guru di sekolah, lewat Cici Koko Live gitu. Wah, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa lewat orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur ya punya Tuhan, punya Yesus yang sangat mengasihi kita, dan kita dinamakannya kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut sayangnya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku, ku disebut kesayangannya.
adik-adik. Makanya nih, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita pun harus memberikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Terutama untuk oikos kita. Apa itu oikos? Oikos itu orang yang dekat di hati kita, tapi belum mengenal Tuhan. Kita mau kasih Tuhan yang penuh dalam hidup kita ini, kita bagikan juga sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya makin banyak orang yang kenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau doa buat oikos kita. Kita doa 5 jari. Kita doa bersama teman-teman kalian ya. Coba lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kalau doa untuk oikos kami ya Tuhan, mereka adalah orang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluarnya semua kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya adik-adik, jadi kita mau ya doa 5 jari setiap hari. Bukan sebulan sekali, di minggu ketiga aja bareng teman-teman ya. Tapi setiap hari kita mau doakan oikos kita, orang-orang yang dekat di hati kita, untuk dapat mengenal Tuhan. Karena tugas kita nih bareng-bareng jadi pujangga manusia, membawa jiwa-jiwa, membawa teman-teman, membawa orang-orang mengenal Yesus dan mendapatkan keselamatan. Yuk kita nyanyi lagi yuk, pujangga manusia. Dengar suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Kita
Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici yang akan bercerita. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang baik. Pagi ini firman Tuhannya judulnya adalah pergi untuk kembali. Di antara kalian di sini, apakah pernah ditinggalkan oleh orang yang kalian kasihi? Mungkin karena orang yang kalian kasihi itu meninggal dunia. Nggak bisa lagi ketemu dengan mereka yang sudah meninggal. Ya, tapi pagi ini kita mau mendengarkan juga kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana perasaan mereka? Yuk, beberapa minggu lalu kita sudah mendengarkan firman tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa Cilala, dosa kalian semua. Itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, tapi kabar baiknya adalah 3 hari setelah Tuhan Yesus meninggal, dia hidup kembali. Ya, setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada beberapa orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka sedang makan di rumah. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, mereka sangat terkejut dan menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Mereka menjadi takut. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau terkejut dan timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Selagi murid-murid Tuhan Yesus belum percaya karena girang dan karena masih heran, kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Adakah makanan di sini padamu?" Kemudian mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mereka. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Ada tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi,
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang telah dijanjikan Allah, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Murid-murid sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Firman Tuhan pagi ini kita belajar, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Tapi kita ini tidak usah takut. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga dan kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita sendiri. Tetapi kalian tidak perlu takut karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Hadir. Oleh karena itu, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya agar kalian selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus? Yaitu dengan mengizinkan Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dengan membaca Alkitab setiap hari, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Ya, dan juga Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian di bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini menolong kita untuk hidup bagi Dia, bagi Tuhan Yesus. Dan sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kalian lakukan, bisa membuat Tuhan Yesus terlihat atau tidak dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus menjadi anak yang taat. Kepada siapa? Kepada orang tua kita di rumah. Kita mau untuk membantu orang tua kita. Kita mau menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan marah-marah. Jangan males. Kalau mama suruh belajar, kita mau belajar. Kalau mama suruh bangun pagi, kita mau untuk bangun pagi. Dengan demikian, kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Kalian bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Kalian mau kan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus? Kalian mau kan untuk membaca Alkitab setiap hari sehingga kalian bisa mengetahui apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kalian? Hai teman-teman, kita hafalan yuk. Hafalan hari ini ada di Yohanes 14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Yohanes 14 ayat 2b. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Dadah. Yuk sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, ikutin Cilala berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan firman Allah, di mana Engkau telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan Engkau mengirimkan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi saksi-saksi bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Cici mau kasih beberapa info nih adik-adik. Yang pertama itu bakal ada Living Word Kids hari Kamis ini jam 10 adik-adik. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube channel Live Kids. Untuk yang kedua, games minggu ini adalah membuat kreativitas. Hari ini nanti difoto terus diupload ke medsos papa mama. Nanti jangan lupa di tag and mention ke medsos Live Kids ya adik-adik. Sampai jumpa di badan minggu depan adik-adik. Terima kasih.